saudara. Selamat pagi. Baik, pagi ini saya akan lanjutkan seri pembahasan kita, ya. Dan pagi ini kita akan belajar dari surat kepada jemaat di Laodikia. Dan ini adalah surat ke-7, ya, bagian terakhir dalam pembahasan kita terkait dengan surat kepada ke-7 jemaat dari Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari cipta Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam buku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa yang menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara, ya, jemaat di Laodikia sangat khusus karena tidak satupun ada pujian dari Kristus kepada jemaat ini, saudara. Ya, yang ada adalah koreksi, hardikan, pertentangan dari Kristus. Dan ini yang nanti akan kita pelajari sehingga kita bisa belajar banyak dari apa yang terjadi kepada jemaat di Laodikia, ya. Nah, pertama-tama kita akan melihat apa yang ditampilkan tentang Kristus oleh surat kepada jemaat di Laodikia. Kalau kita melihat ayat 14, saudara, dikatakan di sini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Jadi pertama-tama Kristus diperkenalkan sebagai Amin. Amin ini sebenarnya biasanya dipakai, ya, sebagai penutup dari setiap perkataan pada budaya Yahudi, ya, pada waktu itu, untuk memastikan bahwa perkataannya itu adalah perkataan yang benar. Nanti di zaman modern, orang Kristen menjadikan kata amin sebagai penutup dari sebuah doa. Makanya setiap kali kita berdoa, penutupnya apa? Amin.
Agak janggal kan kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang lain masih tutup mata tuh, tunggu kata amin. Begitu amin buka mata. Tapi pada awalnya kata amin ini sebenarnya untuk memastikan bahwa apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang benar. Dan baru kali ini kata amin ini dijadikan menjadi sebuah julukan. Dan julukan ini diberikan kepada Kristus. Ya. Inilah firman dari Dia, inilah firman dari amin. Ya. Amin. Lalu ditambahin lagi, saksi yang setia dan benar. Jadi amin, ya, Kristus disebut sebagai amin yang sungguh-sungguh dilanjutkan dengan perkataan saksi yang setia dan benar. Nah, kata benar di sini sama seperti yang minggu lalu kita bahas. Ini kata sifat dipakainya kata aletinos, bukan aletes. Minggu yang lalu kita sudah membahas perbedaannya. Yang sejati. Ya. Dan permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah ini tidak sedang menunjuk bahwa Kristus adalah benda yang diciptakan oleh Allah seperti yang dipahami oleh saksi Yehova, bukan. Ya, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, ini bisa berbicara tentang keutamaan atau Kristus bahkan adalah sumber dari segala ciptaan ini. Makanya nanti kalau kita dilihat di Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat-ayat berikutnya, segala sesuatu diciptakan di dalam firman itu. Ya, jadi ini julukan yang diberikan kepada Kristus terkait dengan jemaat di Laodikia. Dia adalah amin, saksi yang benar dan setia, permulaan dari ciptaan Allah. Ini mewakili seluruh kerinduan Allah terhadap gereja di Laodikia. Seperti julukan yang diberikan kepadanya, Allah ingin jemaat di Laodikia menjadi jemaat yang sungguh-sungguh, amin, ya kan, yang amin, yang sungguh-sungguh, lalu menjadi jemaat yang setia dan benar. Ya. Kenapa Tuhan ingin jemaat di Laodikia menjadi sungguh-sungguh? Ya karena nanti mereka memang tidak sungguh-sungguh. Dikatakan mereka tidak dingin dan tidak panas. Mereka suam-suam kuku. Karena itu Tuhan ingin memuntahkan mereka katanya. Mereka tidak sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan datang dengan satu gambaran bahwa Dia adalah Allah yang amin, Allah yang bersungguh-sungguh. Allah yang bersungguh-sungguh adalah Allah yang benar dan Allah yang setia. Sehingga Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai amin, yang setia dan benar, supaya jemaat di Laodikia dari ketidaksungguh-sungguhan mereka itu menjadi jemaat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjadi jemaat yang setia dan menjadi jemaat yang benar. Begitulah harapan Tuhan ketika Ia memperkenalkan dirinya sebagai amin, saksi yang setia dan benar. Ya, begitu pula dengan kita tentunya hari ini dari firman Tuhan ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa harapan Tuhan kepada jemaat di Laodikia agar mereka bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, setia dan hidup benar adalah harapan yang sama bagi kita hari ini. Kita juga diharapkan menjadi jemaat yang sungguh-sungguh, yang hidup dalam kesetiaan dan dalam kebenaran. Sepakat ya? Lalu saudara-saudara, dikatakan bahwa Allah adalah permulaan dari segala ciptaan. Maaf, Yesus digambarkan sebagai permulaan dari segala ciptaan Allah. Ya, di dalam teks aslinya, ya Alkitab saya ini diterjemahkan langsung dari teks asli, kebanyakan harfiah. Dikatakan di sini sumber dari ciptaan Allah. Jadi kata arche di sana itu tidak diterjemahkan sebagai yang pertama, tetapi sebagai sumber.
sumber dari ciptaan Allah. Ya. Nah, ini berarti jemaat di Laodikia sedang berhadapan dengan Allah yang sudah ada secara kekal. Yesus ada secara kekal. Tadi saya kutip Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan kata yang sama dipakai di sana. Ya, en-arche, sama kata arche juga dipakai. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya Kristus menggambarkan dirinya sebagai Allah yang sudah ada sejak kekal. Sejak dunia dan alam semesta diciptakan, Kristus sebenarnya sudah ada. Sehingga saudara-saudara, ya, jemaat di Laodikia sedang berhadapan dengan Allah yang kekal. Ya. Sementara nanti kita akan bahas yang membuat mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu karena mereka merasa diri kaya, betul kan? Tadi, aku kaya, aku memperkayakan diriku, tidak kekurangan apa-apa. Sehingga tampaknya mereka berpikir bahwa apa yang ada padanya itu kekal. Padahal tidak demikian. Allah memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Laodikia sebagai sumber atau permulaan dari ciptaan Allah, yang menggambarkan bahwa Yesus adalah Allah yang sudah ada sejak kekal. Ini sebenarnya sedang menentang pikiran-pikiran orang di Laodikia yang berpikir bahwa kekayaan mereka, apa yang ada pada mereka yang mereka banggakan, mereka berpikir itu kekal. Padahal semua itu tidak kekal. Saudara, ya, jadi mereka sedang berhadapan dengan Allah yang kekal. Allah yang kekal berbanding terbalik dengan kekayaan mereka yang tidak kekal. Allah yang kekal berbanding terbalik dengan kesuksesan jemaat di Laodikia yang tidak kekal. Sehingga saudara-saudara, jika mereka tidak bertobat, nanti katanya di sana, bertobatlah. Jika mereka tidak bertobat, maka ya, kekekalan Allah, kebenaran dan kesetiaan Allah yang akan menghakimi mereka. Ingat ya, kesetiaan dan kebenaran Allah selalu datang pada manusia dalam dua bentuk. Yang pertama, sebagai berkat. Betul? Allah setia kepada kita. Kebenaran Allah datang pada kita itu sebagai berkat yang akan memelihara kita, baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan nantinya. Tetapi bentuk kedua adalah bicara tentang murka Allah. Kesetiaan dan kebenaran Allah itu berbicara tentang murka Allah. Artinya siapa yang tidak bertobat, ya bahasa umumnya sekarang, siapa yang tidak bertobat, maka kesetiaan dan kebenaran Allah akan menghakimi mereka. Allah adalah Allah yang benar. Di dalam kebenaran Allah terdapat juga penghakiman. Itu sebabnya dalam konteks peradilan dewasa ini, persidangan, ya, hakim biasanya selalu mengutarakan dalil-dalil sebagai kebenaran. Pasal ini, pasal ini, pasal ini. Dan dalil-dalil itu yang akan membebaskan atau menghukum si terdakwa. Betul? Dalil-dalil yang disebut kebenaran serupa dengan Tuhan. Saudara, kesetiaan dan kebenaran Allah di satu sisi adalah berkat bagi kita. Kesetiaan Allah yang menyertai kita, kebenaran Allah yang menyertai kita selama kita ada di bumi. Tetapi pada sisi yang lain, kesetiaan dan kebenaran Allah mengandung penghakiman dan penghukuman bagi mereka yang tidak bertobat. Nuansa yang kedua yang disampaikan kepada jemaat di Laodikia, makanya dikatakan bertobatlah. Jadi sekali lagi Kristus diperkenalkan sebagai Amin, yang sungguh-sungguh, saksi yang setia dan benar, dan permulaan atau sumber dari semua ciptaan Allah. Ya, ini penting bagi jemaat di Laodikia, karena jemaat di Laodikia tidak bersungguh-sungguh. Mereka tidak setia.
hidup mereka tidak benar, mereka suam-suam kuku. Dan Allah yang adalah kekal, yang setia dan benar, akan menghakimi mereka di dalam kesetiaan dan kebenarannya. Jadi begitulah Allah digambarkan kepada jemaat di Laodikia. Nah, kita akan lihat berikutnya. Mereka ditegur, perhatikan ayat 15 dan 16. Ya. Mereka ditegur, ayat 15 dan 16 dikatakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara-saudara, teguran Tuhan kepada jemaat di Laodikia ini terkait dengan ketidaksungguhan. Itu yang tadi kenapa Kristus diperkenalkan sebagai Amin, yang sungguh-sungguh. Karena jemaat di Laodikia hidup kerohaniannya tidak bersungguh-sungguh. Mereka kompromi dengan nilai-nilai dunia. Karena mereka kompromi dalam kerohanian mereka, menyebabkan di mata Tuhan mereka tidak berguna sama sekali. Mereka menjadi jemaat yang tidak efektif. Ya, itu sebabnya saudara saya selalu tekankan. Ya, di dalam kita mengikut Tuhan, ada hal-hal yang kita bisa beri nilai mana yang lebih utama dari yang lain. Di dalam kita mengikut Tuhan, kesetiaan dan kebenaran kita hidup di hadapan Tuhan itu lebih utama dari yang lain. Karena begitu kita tidak hidup setia, kita tidak mau hidup benar, maka hidup kita tidak akan sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita akan kompromi dengan nilai-nilai dunia. Kalau si A bisa begini, ya saya juga bisa dong. Itu namanya kompromi. Ya kan? Kalau si A bisa menipu orang dapat untung, ya saya juga pengen dong. Itu namanya kompromi. Ada banyak nilai dunia yang bisa merusak. Lalu kompromi semacam ini membuat kita tidak lagi efektif, betul? Tidak lagi berguna bagi Tuhan. Saya tanya, kalau kita sebagai orang Kristen, lalu dilihat orang lain, ditemukan orang lain kita adalah jemaat yang rajin, kita pelayanan dan sebagainya. Tapi mereka juga tahu hidup kita di sisi yang lain. Kita adalah orang yang suka menipu, menghalalkan segala cara. Apakah kesaksian hidup kita masih efektif bagi mereka? Tidak. Sekalipun kita adalah orang yang setia ke gereja. Tapi kalau sisi yang lain memperlihatkan ketidakbenaran dan ketidaksetiaan kepada Allah, maka hidup kita tidak akan efektif bagi orang lain. Betul? Sekalipun kita pelayanan hebat, tapi kalau orang mengenal kita sebagai pribadi yang tidak bisa dipercaya, ya, misalnya perkataan kita suka mengadu domba, menghakimi terlalu cepat, belum tahu seluruh fakta misalnya, ya, mudah-mudahan nggak ada di sini. Lalu kita memberikan judgment, lalu orang mengenal kita seperti itu. Apakah ketika kita berbicara tentang Injil kepada dia akan tertarik? Tidak. Ini yang disebut, ini yang ditegur dari jemaat di Laodikia, saudara. Mereka kompromi dengan nilai-nilai dunia. Kompromi membuat mereka tidak lagi efektif sebagai saksi Kristus. Sehingga bagi Tuhan mereka sama sekali tidak lagi berguna. Makanya saudara-saudara, ya, mereka dikatakan tidak dingin dan tidak panas. Mereka suam-suam kuku. Karena suam-suam kuku, mereka akan dimuntahkan oleh Tuhan. Saya mau jelaskan sedikit kenapa tidak dingin dan tidak panas. Tidak dingin dan tidak panas kita tidak boleh tafsirkan sebagai, ada orang menafsirkan begini saudara-saudara. Beberapa teolog juga menafsirkan hal yang sama. Mereka bilang gini, kalau kamu sungguh-sungguh mengikut Tuhan, ya kamu panaslah begitu.
Tapi kalau kamu memang tidak sungguh-sungguh, ya sudahlah, dinginlah kamu. Lebih baik kamu gak usah ikut Tuhan. Pernah dengar tafsiran seperti itu ya? Sebenarnya bukan itu yang disasar, saudara. Engkau tidak dingin, tidak panas. Ini selalu terkait dengan apa yang kita omongkan tadi barusan. Ketidakbergunaan. Kota Laodikia, saudara, itu ada di antara dua kota yang di atas terletak namanya Hierapolis, ya, kota Hiera. Lalu di bawah itu ada kota Kolose, ya, Kolose. Lalu saudara-saudara, dari Hierapolis ini mengalir, ya, karena Laodikia itu kan ada di lembah Likus namanya, ya, di lembah Likus ada sungai yang mengalir, saudara-saudara. Hierapolis ini sungainya itu adalah sumber air panas, sehingga orang-orang di Hierapolis tidak bisa minum itu air. Tetapi karena sumber air panas, orang-orang di kota Hierapolis biasanya memanfaatkan air itu sebagai pengobatan. Ya, saya pernah berobat dari sumber air panas. Saya pernah makan belerang. Ya, ada yang pernah makan belerang? Saya pernah makan belerang karena dulu saya punya eksim yang nggak bisa diobatin, ya, cukup menyiksa. Saya makan belerang. Dan biasanya di daerah-daerah tertentu, ya, sumber air panas itu diminati orang karena memiliki daya pengobatan, betul? Iya kan? Jadi air di Hierapolis itu panas. Walaupun orang-orang di kota Hierapolis tidak bisa meminum air itu, tapi mereka beruntung karena mereka punya sumber air panas. Mereka bisa menjadikan sumber air panas itu sebagai bahan-bahan dalam pengobatan mereka. Tetapi waktu air itu mengalir, saudara-saudara, dan tiba di kota Laodikia, air itu tidak lagi panas. Air itu sudah suam kuku. Mau diminum nggak bisa, mau dijadikan obat seperti di Hierapolis nggak bisa. Akhirnya orang Laodikia, walaupun ada sungai lewat di kota mereka, mereka tidak bisa pakai air itu. Mereka pergi ke satu desa, ya, yang jaraknya sekitar 5 sampai 10 mil jauhnya untuk memperoleh air bersih untuk kebutuhan mereka. Jadi walaupun ada sungai lewat di kota Laodikia, sungai itu tidak berguna buat mereka. Nanti air ini terus mengalir sampailah air ini di kota Kolose. Di kota Kolose air ini sudah dingin, sudah bersih, sehingga orang-orang di Kolose bisa menggunakan air ini untuk kehidupan mereka sehari-hari. Mereka bisa minum, bisa cuci baju di sana, bisa mandi. Jadi waktu air ini panas di Hierapolis, berguna nggak? Berguna. Waktu air ini jadi dingin di kota Kolose, berguna nggak? Berguna. Tapi waktu air ini ada di Laodikia, berguna nggak? Tidak berguna. Nah, ini dilihat oleh Kristus. Kondisi air di Laodikia itu mirip dengan kondisi kerohanian jemaat di Laodikia itu. Mereka tidak panas, mereka tidak dingin. Makanya Kristus bilang, alangkah baiknya kalau kamu panas seperti di Hierapolis itu, atau alangkah baiknya kalau kamu dingin seperti di Kolose. Artinya apa, saudara? Artinya di mata Tuhan, gereja di Laodikia dengan segala kemewahan dan pertumbuhannya sama sekali tidak berguna di hadapan Tuhan. Hati-hati, itu bisa menjadi teguran bagi kita hari ini. Betul? Apakah kita masih berguna di hadapan Tuhan? Ya. Sekali lagi, kenapa Tuhan menegur jemaat di Laodikia? Karena mereka kompromi dengan dunia. Kompromi menyebabkan kesaksian mereka tidak lagi efektif. Ketika hidup kerohanian mereka tidak lagi efektif, mereka sama sekali tidak memiliki daya guna di mata Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kamu tidak dingin dan tidak panas. Kamu suam-suam kuku. Karena kamu suam-suam kuku,
aku akan memuntahkan engkau. Mereka merasa mampu. Ya, mereka merasa mampu. Perhatikan, ini kata kuncinya. Lihat di ayat 17 dan 18. Perhatikan ayat 17 dan 18. Ya, dikatakan apa? Kalimat pertamanya apa, saudara? Apa? Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Nah, ini yang menyebabkan mereka kompromi. Rasa mampu. Rasa mampu. Ingat, rasa mampu sekali lagi kalau tidak dikelola dengan benar, itu bisa menjadi jerat bagi iman kita. Hati-hati. Orang Laodikia itu kaya, saudara, kaya sekali. Secara materi mereka kaya. Gereja Laodikia bertumbuh dengan sangat pesat, tapi di mata Tuhan mereka sama sekali tidak berguna. Makanya ingat, di mata Tuhan ya, kebergunaan itu bukan soal banyaknya orang. Betul? Satu kali, kalau saudara tetap setia baca Alkitab, dalam pembacaan kita membaca tentang kisah Jonatan dan pembawa senjatanya barusan beberapa hari lalu, betul? Mereka menyerang ke tempat orang Filistin berdua. Dikatakan apa di sana? Karena bagi Tuhan bukan soal banyak dan sedikit orang. Bayangkan 2 orang menyerang kemah orang Filistin. Dan orang Filistin diobrak-abrik. Apakah karena kehebatan Jonatan dan pembawa senjatanya? Tidak. Karena Tuhan. Tuhan jelas mengatakan di sana. Narator kitab Samuel berkata apa? Karena bagi Tuhan bukan soal banyak atau sedikit. Bukan. Kalau Tuhan bilang oke, biar 1 orang. Biar 1000 orang, kalau Tuhan bilang nggak oke. Betul, saudara? Rasa mampu seringkali menjerat kita. Hati-hati. Ketika kita tidak bisa memanage, mengatur rasa mampu, kita bisa dijerat dengan cara yang tidak benar oleh rasa mampu itu. Dan itu yang terjadi di jemaat di Laodikia. Mereka kaya. Perhatikan ayat 17 tadi. Aku kaya. Aku memperkayakan diriku. Aku gak kekurangan apa-apa. Bagaimana mereka gak kaya, saudara-saudara? Ya. Pada saat itu, pada saat surat ini ditulis, sekitar abad pertama akhir, ya tahun 90-an Masehi, saudara. Kota Laodikia pada masa itu adalah pusat perbankan dan finansial yang sangat terkenal. Perhatikan sekali lagi, kota Laodikia adalah pusat perbankan dan finansial yang ternama. Kalau saudara sekarang ada Bank BNI, Mandiri, BCA dan sebagainya. Dulu di Laodikia sudah ada bank. Sudah ada. Sejarah mencatat ada seorang raja yang bernama Cicero pernah menguangkan surat saktinya di Laodikia. Surat berharganya diuangkan. Ya. Jadi kota Laodikia ini kaya. Mereka pusat keuangan, perbankan. Ya. Suatu kali tahun 61 Masehi terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat. Laodikia hancur berantakan. Karena waktu itu semua Asia kecil ada di bawah koloni atau penjajahan Roma. Laodikia menolak bantuan Roma, saudara. Gak usah bantu kami punya uang. Kami bangun kota kami sendiri. Dalam waktu singkat, Laodikia yang diporak-porandakan oleh gempa bumi bangkit lagi tanpa bantuan Roma. Betapa kayanya orang di Laodikia. Ya. Berikutnya, pada waktu itu saudara-saudara, ya, kota Laodikia juga adalah pusat produksi pakaian yang sangat besar. Ya. Di Laodikia, domba-dombanya menghasilkan bulu domba yang licin,
lembut, dan warna bulu dombanya itu adalah warna ungu kehitam-hitaman. Itu warna yang sangat mewah pada waktu itu. Saudara, kalau hidup zaman itu, bukan merek baju yang ditahu. Kalau sekarang kan merek baju kan, wih bajunya bagus, apa mereknya misalnya, atau tasnya bagus, mereknya. Kalau dulu enggak, wih bajunya bagus, dari mana? Dari warnanya. Jadi kalau warna pakaian itu ungu, maka itu adalah warna yang mewah pada waktu itu dan mahal. Ya, itu adalah warna yang mewah dan mahal. Jadi Laodikia ini penghasil bulu domba yang berwarna ungu dan kehitam-hitaman. Sehingga pada waktu itu ada satu jenis pakaian, ya seragam yang disebut trimita, itu asalnya dari Laodikia. Sehingga kota Laodikia juga dikenal dengan kota Trimitaria karena pakaiannya. Selain itu, saudara-saudara, kota Laodikia juga, saudara-saudara, adalah pusat pengobatan. Ya, pusat pengobatan. Di situ ada sekolah kedokteran. Ya, dan produk obat yang dihasilkan di Laodikia itu ada dua, salep telinga. Ya, mungkin dulu banyak orang sakit telinga ya. Dan salep mata. Orang-orang kalau mau berobat, mereka ke Laodikia pada waktu itu. Jadi kota Laodikia ini kaya, pusat perbankan, pusat keuangan. Mereka juga penghasil produk pakaian mewah. Mereka juga penghasil obat. Obat pada waktu itu. Ya, mereka juga mengenal dewa yang namanya dewa Asklepios. Itu kalau saudara sekarang lihat di apotik itu simbolnya apa saudara? Ular. Dewa ular itu, dewa Asklepios. Orang-orang di Asia kecil pada waktu itu percaya kalau engkau sakit, supaya engkau sembuh, engkau nginep bersama dengan ribuan ekor ular. Nanti kalau ada satu ular yang cium kamu, ceplok gitu, nah sembuh dah kamu besoknya. Makanya sampai sekarang simbol dari apotek itu, pengobatan itu adalah ular. Itu dari dewa Asklepios itu. Jadi kota Laodikia penghasil obat mata dan obat telinga. Lalu karena kota Laodikia pusat perbankan, pusat keuangan, penghasil pakaian mewah, penghasil obat mata, mereka menganggap bahwa mereka tidak kekurangan apapun. Karena mereka tidak menganggap mereka tidak kekurangan apapun, mereka akhirnya kompromi dengan nilai dunia, tidak lagi setia kepada Tuhan. Karena mereka kompromi dengan nilai dunia, menyebabkan kesaksian mereka tidak lagi efektif. Karena kesaksian kerohanian mereka tidak lagi efektif, di mata Tuhan mereka tidak lagi berguna. Karena mereka hanya menghasilkan kekayaan, sementara kekayaan rohani mereka tidak bisa hasilkan. Di mata Tuhan, jemaat Laodikia tidak lagi berguna. Makanya dikatakan, aku akan memuntahkan ibu kamu. Sesuatu yang dimuntahkan itu berarti menjijikkan, betul tak? Menjijikkan. Kamu tidak panas, tidak dingin. Alangkah baiknya kata Tuhan, kamu panas seperti di Hierapolis, dingin seperti di Kolose. Artinya berguna. Tapi karena kamu merasa mampu, memang secara materi kamu kaya, kamu penghasil pakaian mewah, kamu penghasil obat-obatan, kamu kaya memang. Karena kamu kaya, kamu sombong. Kamu tidak lagi setia kepada Tuhan. Karena kamu kaya, kamu kompromi dengan nilai-nilai dunia. Dibawa dulu keluar. Biar damai hati. Oke, bisa fokus ke saya lagi. Baik, karena mereka kompromi dengan dunia, saudara-saudara, kesaksian mereka tidak efektif. Karena kesaksian mereka tidak efektif, mereka tidak berguna bagi Tuhan. Hati-hati. Manusia kalau kaya bisa saja dihormati orang, betul? Di Sumbawa ini banyak contoh. Gak peduli kelakuannya apa, dia kaya, dihormati dia. Betul? Kita datang, hai Pak, padahal kelakuannya gak beres.
Jangan sampai kita mengalami kehidupan yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Manusia kerap kali menghormati orang lain bukan karena rohnya yang setia kepada Tuhan, tapi karena kondisi mereka. Saya kagum kepada orang itu, kenapa punya mobilnya 4? Oh iya kan, kita terus terang saja. Penilaian kita, kekaguman kita kepada manusia seringkali tidak tepat pada sasaran. Jarang saya dengar orang bilang saya kagum kepada dia. Kenapa? Jujur. Jarang. Ada, jarang. Saya kagum kepada dia. Kenapa? Orangnya tegas dan baik. Jarang. Lebih sering saya kagum sama dia. Kenapa? Rumahnya kamu nggak tahu, 4. Saudara, jemaat di Laodikia juga memiliki semua ini. Mereka kaya, mereka mewah hidupnya. Kekayaan dan kemewahan mereka membuat mereka kompromi dengan nilai dunia. Ketika mereka kompromi dengan nilai dunia, mereka menjadi tidak sungguh-sungguh untuk hidup setia dan benar. Makanya Tuhan bilang, aku amin, saksi yang setia dan benar. Kamu tidak benar, kamu tidak sungguh-sungguh, tiru aku. Karena kamu tidak setia dan tidak hidup benar, kamu tidak lagi efektif bagimu, kamu tidak lagi berguna. Karena kamu tidak berguna, bagimu kamu menjijikan. Karena kamu menjijikan, saya mau muntahkan kamu. Secara rohani, kita bisa menjadi pribadi yang menjijikan di hadapan Tuhan. Secara rohani, kalau kita sudah mulai kompromi dengan nilai-nilai dunia, kalau kita sudah mulai tidak efektif kesaksian kita, makanya penting sekali kesesuaian antara bibir dan hati. Ya kan? Ada orang bilang bibir dan hati itu jaraknya nggak jauh, tapi seringkali nggak sesuai. Betul? Coba bibir mana? Ini kan? Hati di sini. Cuman 2 jengkal. Makanya dulu ada penyanyi namanya Ari Wibowo, masih ini kan Ari Wibowo penyanyi yang botak itu. Dia bilang apa? Bibir dan hatimu tak pernah satu. Bagaikan singa berbulu domba, kau bilang dusta. Kau beri janji, kau harap dusta. Ditambah aduh. Nanti dengerin itu lagu tuh, penyanyi Ari Wibowo. Ya. Lalu dulu siapa lagi Bro Ricky Solima? Memang dia tak berguna. Betul? Tak terukur kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir lain di hati. Betul nggak? Itu sudah dialami manusia, makanya dinyanyikan. Nah, orang Kristen jangan begitu. Amin. Ya, jangan begitu. Jangan begitu. Nah, ini yang terjadi kepada jemaat di Laodikia, saudara-saudara. Mereka merasa tidak kekurangan apapun. Ya. Mereka kaya. Tapi Tuhan bilang apa, saudara-saudara? Di ayat 18. Di ayat 17 masih. Kamu berkata kamu tidak kekurangan apa-apa. Padahal kamu melarat, kamu malang, kamu miskin, kamu buta, kamu telanjang. Perhatikan, yang ditegur Yesus sesuai dengan kebanggaan mereka, betul? Mereka bangga bahwa mereka kaya. Yesus bilang apa? Kamu miskin, melarat, dan malang sebenarnya. Secara rohani. Ingat kata Tuhan, kenapa dia diperkenalkan sebagai yang mula dari segala ciptaan Allah? Itu bicara tentang kekekalan. Kekayaanmu itu tidak kekal, kata Tuhan. Ketika nanti kekayaanmu habis, kamu menjadi miskin, malang, dan melarat. Lalu karena mereka penghasil pakaian mewah, Tuhan bilang apa? Kamu telanjang. Ketika kata telanjang di dalam konteks keyahudian, itu berarti bicara tentang rasa malu. Makanya di dalam perjanjian lama, beberapa kali kita akan temukan dia ditelanjangi, itu berarti dibikin malu.
Tuhan bilang apa? Kamu memang penghasil pakaian mewah, tapi kamu gak sadar secara rohani kamu telanjang di hadapanku. Lalu dikatakan apa? Kamu memang penghasil obat mata, tapi kamu buta. Betul gak? Di sini kan dikatakan kamu buta. Artinya apa? Semua yang dimiliki oleh jemaat di Laodikia secara jasmani itu tidak berguna di hadapan Tuhan secara rohani. Kenapa? Karena mereka tidak lagi setia dan tidak lagi hidup dalam kebenaran. Saya bukan anti harta, saudara-saudara. Kalau boleh kita semua kaya, kan gitu kan? Ada yang nggak pengen kaya di sini, ada yang nggak mau, bukan pengen, ada yang nggak mau kaya. Saya mau kok kalau Tuhan kasih kekayaan, mau saya. Tapi jangan sampai kekayaan atau harta apapun yang kita miliki membuat kita merasa mampu di hadapan Tuhan. Betul? Membuat kita menjadi sombong, membuat kita menjadi kompromi dengan dunia. Kompromi membuat kita tidak efektif dalam kesaksian hidup. Kesaksian hidup yang tidak efektif membuat Tuhan jijik karena kita tidak berguna di hadapannya. Makanya dimuntahkan. Jadi kekayaan jasmani itu sama sekali tidak memiliki nilai di hadapan Tuhan. Kekayaan jasmani, perhatikan di pentingnya. Kekayaan jasmani itu hanya sebagai sarana untuk menopang hidup kita di dunia. Hanya sebagai sarana. Suatu hari sarana itu bisa hilang, bisa diberikan. Makanya firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6 dikatakan, mana yang lebih penting, hidup atau pakaian? Betul kan? Pertanyaan itu diajukan kan oleh Tuhan kan? Bukan berarti pakaian gak penting. Penting, tapi jauh lebih penting adalah hidup itu sendiri, tubuh itu sendiri. Betul? Itu dia. Ya? Saudaraku, jika harus memilih loh ya, kalau harus memilih, maka utamakanlah pertumbuhan rohani ketimbang pertumbuhan jasmani. Kalau harus memilih, tentunya kita pengen dua-duanya bertumbuh. Secara materi kita bertumbuh, cukup anak-anak kita sekolah, cukup makan dan minum, pekerjaan kita diberkati. Amin. Tapi jangan lupa bertumbuhlah juga secara rohani. Pastikan hidup kita efektif, kesaksian kita efektif. Kan banyak orang gitu, begitu diberkati sedikit saja udah lupa Tuhan. Di depan mata saya itu terjadi. Nah yang gitu-gitu saya nggak mau doakan lagi tuh, serius. Dan pendeta kok kejam sekali. Karena saya yakin nggak ada artinya lagi saya doakan orang kayak gitu. Saya akan biarkan apapun yang dia lakukan itu pasti saya biarin. Gak akan saya tegur, gak akan saya nasihati. Saudara, kalau engkau masih dinasihati itu berarti orang masih sayang sama kita. Sepakat? Di Alkitab juga begitu kok, perhatikan. Tuhan kalau udah gak sayang sama satu kaum, dia gak akan sentuh kaum itu. Gak akan dinasihati, gak akan ditegur. Tuhan sayang sama Israel, sebandel apapun Israel, Tuhan sayang. Lalu dia apain? Tegur, betul gak? Dihukum, dihajar. Itu karena Tuhan sayang. Tapi kalau Tuhan udah gak sayang, saya pernah kan waktu doa kapan tuh sih, saya bahas tentang Esau kan. Esau gak dia apa-apain teman-teman. Yakub yang dikasihi Tuhan, Yakub yang dikasihi Tuhan katanya, aku mengasihi Yakub di Maleakhi, dihajar. Makanya kan di ayat berapa itu? Barang siapa kukasihi, ku hajar. Coba lihat lagi itu ayat berapa itu? Barang siapa? Wahyu pasal 3 berapa? 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan yang tidak dikasihi didiem-diemin sama Tuhan. Begitu memang. Jadi hati-hati loh, saya sering bilang, hati-hati kalau kamu nggak pernah dapat masalah. Wih, saya enak, nggak ada masalah saya. Nggak masalah, nggak ke gereja aja saya nggak ada masalah kok, aman. Hati-hati.
mungkin loh ya, saya nggak tahu. Mungkin Tuhan nggak peduli. Kan sama kayak kita kan? Kalau kita udah nggak peduli sama orang, nggak bisa diomongin, ya sudahlah. Kau mau kemana? Sering kan omongan tuh keluar kan? Mau ke jurang ya ke jurang, ya terserah kamu lah. Kalau orang Batak lebih sadis lagi. Dia bilang tulung banget mau kata. Itu artinya udahlah mati aja kau mau di apa? Di jurang sana lah, biar nggak ada orang tahu. Itu orang Batak yang belum bertobat. Itu kata khusus tuh di orang Batak. Ya, hati-hati saudara. Jadi ketika Tuhan menegur jemaat di Laodikia, itu semata-mata karena Tuhan mengasihi mereka. Makanya barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku. Lalu di ayat 20 dikatakan setelah ditegur dan dihajar, lihat aku berdiri di depan pintu, mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku, lalu bukakan pintu, aku akan masuk ke dalam dan akan makan bersama dengan dia. Dalam budaya Yahudi kuno, kata makan itu bukan sekedar makan malam. Itu terkait dengan perjanjian. Seorang raja ketika dia ingin mengangkat saudara dari kaum yang bukan raja, orang miskin misalnya, maka orang miskin itu kan diajak makan di meja raja. Dari konteks itulah muncul perjanjian yang disebut berit, yang dilakukan oleh raja di atas segala raja, yaitu Yesus, betul? Kepada siapa? Kepada kita yang bukan apa-apa ini, yang budak ini. Makanya dikatakan, aku raja di atas segala raja, kamu nggak apa, bukan siapa-siapa, kamu pendosa. Tapi aku berdiri di muka pintu, aku mengetuk, kamu mau buka nggak? Kalau buka aku masuk, tak aja kamu makan. Artinya apa? Aku mau buat perjanjian sama kamu, supaya antara raja di atas segala raja dengan pendosa ini menjadi saudara. Betapa baiknya Tuhan kita, betul? Jadi intinya jelas, saudara. Mereka diminta bertobat, ya. Kristus yang datang secara aktif, dia yang mengetuk pintu itu, ya. Lalu saudara-saudara, bagi mereka yang bertobat dikatakan mereka akan turun dalam perayaan kemenangan bersama Kristus di surga. Intinya satu dari semua khotbah pagi, apa? Jangan kompromi dengan dunia. Kemapanan bisa saja menarik kita untuk kompromi dengan dunia. Pesannya jelas, jangan kompromi. Ketika kita kompromi dengan dunia, kesaksian kita udah gak efektif. Kita ngomong apapun, kalau orang kenal kita sebaliknya, bahkan Kristus yang akan dihina. Betul ya? Ketika kesaksian kita sudah tidak efektif, saudara-saudara, maka kita tidak lagi berguna apa-apa di hadapan Tuhan. Sekalipun kondisi kita kaya, mewah, punya segala sesuatu di hadapan Tuhan, kita tidak lagi berguna. Itu yang terjadi di jemaat di Laodikia. Ya, sekalipun tidak ada mungkin yang sedang mengalami itu, tapi pesan ini bagi kita semua. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, bagi kita sebagai jemaat. Amin. Tuhan memberkati.